Setelah Jenderal Titus menghancurkan Yerusalem dan menghancurkan Bait Suci kedua tahun 70 Masehi, kekuatan dan keberadaan Yahudi melemah. Hilangnya Bait Suci merupakan pukulan telak bagi komunitas Yahudi karena Bait Suci adalah pusat ibadah dan identitas agama Yahudi serta kebudayaan mereka. Penghancuran Bait Suci kedua juga berdampak signifikan pada kepemimpinan dan pemerintahan Yahudi. Bait Suci adalah pusat kekuatan politik dan agama Yahudi, sehingga kehancurannya menyebabkan desentralisasi otoritas Yahudi. Tanpa institusi yang terpusat, komunitas Yahudi terpaksa bergantung pada pemimpin dan institusi lokal seperti sinagoga dan pengadilan kerabian. Terlepas dari dampak mendalam penghancuran Bait Suci kedua, orang-orang Yahudi terus berkembang dalam mempertahankan identitas agama dan budaya mereka. Komunitas Yahudi telah beradaptasi setelah Bait Suci kedua musnah. Mereka mengembangkan berbagai ibadah dan praktik keagamaan yang baru, sambil mempertahankan hubungan yang kuat dengan tanah air dan warisan budaya mereka. Di sisi lain, setelah kekalahan tersebut, bangsa Yahudi semakin diperlakukan dengan tidak baik oleh orang Roma. Di tengah kesulitan perekonomian dan dampak sosial yang dirasakan bangsa Yahudi, mereka berkeinginan kuat melepaskan diri dari bangsa Romawi. Mereka juga meyakini bahwa seorang Mesias akan datang untuk menyelamatkan dan memulihkan kedaulatan Yahudi. Setelah 45 tahun sejak dihancurkannya Bait Suci kedua, bangsa Yahudi kembali melakukan pemberontakan besar di wilayah Mediterania Timur pada tahun 115 sampai 117 Masehi. Pemberontakan tersebut terutama dipimpin oleh komunitas Yahudi diaspora, khususnya di wilayah Sirenaica dan Mesir serta di provinsi Yudea. Pemberontakan ini mereka lakukan karena pada saat yang sama, sebagian besar pasukan Romawi sedang bertempur dalam perang Partia yang dikobarkan oleh Kaisar Trajanus di perbatasan timur Kekaisaran Romawi. Pemberontakan awal dimulai di Sirenaica, di mana pemberontak Yahudi menguasai wilayah tersebut dan melancarkan serangan ke suatu garnisun dan kota Romawi. Pemberontakan dengan cepat menyebar ke Mesir, di mana komunitas Yahudi bergabung dengan pemberontak dan mulai menyerang pasukan dan warga Romawi. Di Yudea penduduk Yahudi juga bangkit melawan Romawi, tetapi pemberontak tersebut dengan cepat dipadamkan oleh pasukan Romawi di bawah pimpinan Gubernur Yudea, Jenderal Lucius Quietus. Di bawah pimpinannya, tentara Romawi bergerak menumpas pemberontakan di Sirenaica dan Mesir, lalu membantai komunitas Yahudi serta menghancurkan properti milik Yahudi di sana. Keberhasilan ini mengakibatkan nama sang jenderal dipakai untuk menyebutkan perang Yahudi-Romawi episode kedua. Nama Jenderal Quetius dilafalkan menjadi Jenderal Kitos. Dampak dari perang Kitos sangat berpengaruh terhadap orang-orang Yahudi. Perang tersebut mengakibatkan kematian puluhan ribu orang Yahudi dan hancurnya komunitas Yahudi di seluruh Mediterania Timur. Kekaisaran Romawi juga menerapkan kebijakan baru yang bertujuan menekan budaya dan agama Yahudi, termasuk larangan praktik Yudaisme dan penjualan budak Yahudi keluar Italia. Meskipun pemberontakan tersebut berhasil ditumpas Romawi, perang Kitos dipandang sebagai peristiwa penting dalam sejarah Yahudi. Perang tersebut menunjukkan perlawanan yang tak pernah padam dari orang-orang Yahudi terhadap pemerintah asing, sekaligus menunjukkan kegigihan orang Yahudi dalam menghadapi berbagai bentuk penindasan. Perang juga membantu mereka membentuk teologi dan kepercayaan Yahudi, di antaranya keyakinan bahwa konflik adalah awal kedatangan Sang Mesias. Produced by Mesbah Keluarga.